soal tak kasih skor 85, 90, 95 begitu loh. Artinya Bapak Ibu sudah mencoba soal tersebut. Karena ini saya sedikit memaksa untuk mencapai, untuk persiapan tujuannya adalah di ujian nasional begitu. Begitu. Ya? Kemudian untuk tuweb-tuweb berikutnya, karena saya kalau nggak salah, oke, Bu Yurisda angkat tangan ngapain Bu? Pak, mau nanya terkait apa yang Bapak bilang soal tes formatif tadi. Kan setiap tes formatif itu cuma ada tiga soal ya Bapak. Kan kami juganya sudah 19 tuh. Jadi seperti tidak memungkinkan kalau seandainya satu soal hanya dikerjakan oleh satu mahasiswa. Betul. Ya. Jadi bagaimana tadi? Jadi ini kita lihat nanti. Modulnya ada, bukunya itu ada berapa modul? 9. 9 modul. Kemudian dibagi-bagi. Seperti sekarang kan modul 1, 2, 3 kan. Artinya begini Bu Yudhisya. Kalau Bu Yudhisya mengerjakan soal nomor 1 di tes formatif 1, ya kan? Kemudian tes formatifnya juga nomor 1, ya kan? Jangan Pak Reno misalkan jangan mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 1 juga. Artinya kan sama dengan punyanya Bu Yurisda atau boleh sama satu dengan satu, tapi yang lainnya harus berbeda gitu loh. Artinya begini, Bapak Ibu ini sudah di kelas ini, ya di kelas ini sudah mengerjakan atau mencoba semua soal di tes formatif. Artinya Bapak Ibu tidak akan mengganggu saya, gitu ya, kalau masalah mengerjakan tes itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, berarti sudah selesai. Berarti saya anggap sudah paham isi tes formatif. Jadi itulah maksudnya saya di tuweb ini. Tuweb ini adalah tempat Ibu menumpahkan, menceritakan kesulitan Bapak Ibu di dalam memahami buku pokok itu gitu kan. Ya, BMP-nya, buku materi pokok apa namanya itu. Artinya setelah itu kalau Bapak Ibu masih nggak ngerti materi, tinggal bertanya ke teman yang lain gitu kak, bukan ke saya. Karena Ibu ini kan seperjuangan kan, sama-sama bayar, itu jadinya sama-sama kepingin lulus kan. Kalau saya kan di pihak menang saya. Ibu nggak lulus pun nggak apa-apa, nah kan gitu kan. Ibu kan jelas, dan Bapak Ibu kan jelas sudah bayar SPP kan, kalau nggak ada SPP nggak boleh masuk kan. Nah, itu tetap bayar, saya juga tetap dibayar kan. Nah, saya di pihak menang jadinya. Artinya, kalau Bapak Ibu masih di tuwebnya masih punya ganjalan tetapi diam saja, maka saya ya cuek aja. Begitu ya. Nah, begitu Ibu. Jadi usahakanlah jangan, kalau misalkan begitu ada setelah Ibu mengerjakan, bisa dijelaskan sebelumnya. Saya mengerjakan soal ini walaupun Bu Yurisda sudah mengerjakan, tayangkan di diskusi, kira-kira apa kesalahannya atau kekurangan atau kelebihannya. Kan itu yang dimaui oleh diskusi itu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu melempar jawaban langsung pergi kan tidak maunya. Artinya pada saat diskusi itu semua jawaban dan soal tes formatif sudah tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu malas mengerjakan atau kesulitan kan tinggal lihat jawaban teman. Begitu. Karena kita tidak punya grup WA, sebenarnya saya biasanya begini nih Bapak Ibu yang menyampaikan materi gitu kan. Di web 1, Bapak Ibu mempresentasikan
materi di modul 1, modul 2, modul 3. Materinya pun mana yang sulit, mana yang tidak. Nah, artinya kelompok itulah yang menggali betul. Misalnya saya lihat Bu Yulisda, Pak Reno, dan Bu Erni misalkan, dan Bu Meni misalkan satu kelompok. Ini kan 19 bisa kita bagi dari 3 atau 4 kelompok. Atau misalkan kalau ya 19 dibagi, bisa juga dibagi 6 kelompok. Satu kelompok membahas 1 KB. Jadi kan lebih sedikit. Tapi 1 KB itu betul-betul dipahami oleh kelompok yang bertugas. Bisa nggak bisanya harus ngomong. Ya Bu Erni, Celo dia angkat tangan soalnya. Ya gimana Bu Erni? Iya Bapak, jadi kami sudah membaca pengumuman yang Bapak simpan gitu ya di di Tuton. Jadi memang kami sudah membuat grup, maksudnya sudah membuat kelompok Pak. Ya, tapi saya nggak diikutkan ya. Maksudnya kelompok belajar ini. Iya, oke. Kelompok berapa? Jadi kami sudah membagi menjadi 4 kelompok. Lalu sudah dibagi per modulnya. Hanya untuk modul 1 tidak materinya masih ini gitu ya, kami anggap kami dari modul 2 sampai modul. Padahal maaf Bu Eri, padahal modul 1 itu sangat penting dan mendasar. Ini gimana kalau modul 1 sama Bapak? Gak boleh nih, telat. Boleh. Karena kami kemarin ini ya Pak ya, karena modulnya ada 9, kelompoknya ada 4, jadi dibagi ini bagi 4-nya agak kesulitan gitu. Makanya jangan satu modul kebanyakan, 1 KB aja. Jadi 1 KB bisa aja kelompoknya 3 orang begitu. 1 KB, ayo mana yang sulit, yang 3 orang itu. Misalkan demikian. Presentasinya 10 menit hanya menyampaikan yang ini sudah dipahami, yang ini belum. Nah itulah yang kelompok ini di-share di grupnya Bapak Ibu. Oh kelompok kami kok nggak bisa yang ini, maksudnya apa? Biar teman yang lain juga melihat. Setelah Bapak Ibu kebingungan, baru kita dibahas itu web. Begitu maksud saya. Nah itu tapi nggak apa-apa. Ya jadi seperti itu maksudnya. Makanya dulu waktu saya di S1 maka meringkas, tapi tulis tangan. Meringkas 1 modul, kemudian mengerjakan 1 soal. Karena di sana saya memaksa mahasiswa untuk bekerja. Kalau hanya bukannya saya anti komputer kan? Tidak. Karena dengan pinjam file ganti nama jadi sudah kan. Tapi kalau nulis masa tutup mata sih nulisnya. Masa nggak membaca tulisan teman waktu nyalin itu, masa nggak? Nah itu tanpa perasaan itu, kalau saya istilah saya begitu kok. Nah itu jadinya. Jadi yang saya inginkan adalah di web itu apa kesulitan Bapak Ibu. Misalkan di modul 1 misalkan masalah pernyataan. Pernyataan itu apa? Apalagi kita melihat misalkan pernyataan di implikasi misalkan. Jika P maka Q. Ya. Kapan pernyataan implikasi itu bernilai benar? Dengan 1 kalimat. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ayo, apa? Suatu pernyataan implikasi bernilai benar jika apa? Silakan. Bernilai benar atau bernilai salah, silakan. Jika kesimpulannya benar. Maksudnya apa?
Kesimpulannya benar itu yang mana kesimpulan? Nah, maksudnya apa, Bu? Sebentar. Bu Meni, apa yang Ibu maksudkan dengan kesimpulan itu? Jika benar gitu, hasil akhirnya benar. Yang A itu yang benar itu yang mana? Jika P maka Q. Yang Ibu masukkan kesimpulan itu yang mana? Jika salah maka benar. Apa? Jika salah maka benar. Jika benar maka benar. Itu berapa kalimat, Bu? Lebih dari satu. Nah, ya Bu Erni apa mau jelaskan apa? Ya. Untuk implikasi mungkin akan bernilai salah jika sebab untuk pernyataan pertama bernilai benar dan mengakibatkan atau pernyataan yang kedua bernilai salah. Mungkin itu. Apakah itu sudah satu kalimat? Pertama, kedua. Pertama itu disebut syarat apa? Pernyataan kedua itu disebut apa? Pak, siapa yang ngomong? Saya coba, Pak. Ya. Jadi implikasi jika maka itu akan bernilai salah jika antecedennya benar dan konklusinya salah, dan untuk kasus lainnya akan bernilai benar. Nah, antecedent itu sebagai syarat cukup atau syarat perlu? Syarat cukup, Pak. Syarat cukup. Yang lain setuju? Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memakai pernyataan implikasi waktu di dalam pembuktian? Misalkan demikian. Misalkan jika P bilangan genap, maka P kuadrat adalah bilangan genap. Benar apa salah itu? Jika P bilangan genap, maka P kuadrat adalah bilangan genap. Bagaimana cara membuktikannya? Gimana Pak Main? Ya, aku terlebih dahulu kalau P-nya itu adalah sebuah P-nya itu genap, baru kita buktikan yang P kuadratnya genap juga, Pak. Maksudnya gimana? Jadi diketahui terlebih dahulu bahwa kita mengambil sembarang dulu untuk P yang genap, baru kita buktikan P kuadratnya genap. Karena kalau P kuadratnya tidak genap, berarti pernyataannya salah. Oke, jadi artinya kita misalkan P itu bilangan genap, toh? Ya enggak? Ya. Arti syarat cukupnya dianggap benar, dimisalkan benar. Barulah akan dibuktikan bahwa P pangkat 2 itu juga benar. Oke, betul? Ya, betul, Pak. Oke, sekarang begini. Itu cara ya. Nah, baru kita lihat dari apa syaratnya P itu bilangan genap. Baru kita lari lagi ke kontennya, ke isinya. Jadi kita lihat dulu pernyataannya, nah itu yang perlu dilihat. Nah di sini Bu, siapa tadi yang mau nulis itu? Sebentar, itu di chat ya. Nah itu muncul tadi di saya, Bu. Sebentar, saya lihat dulu. Bu Ermi ya. Ini Bu Ermi ada. P genap maka P sama dengan 2K. K-nya itu apa? Bilangan bulat. Ya, bilangan genap. Bilangan asli, Bilangan asli itu bilangan bulat. Hah? Bulat. Bulat. Boleh nggak bilangan pecahan? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dari definisi genap ganjil itu saya kira itu berlaku di bilangan bulat, Pak. Nah makanya oleh karena itu Ibu harus menulis K-nya itu genap tidak. K-nya itu bulat atau tidak. Ini hal yang sepele ya. Sama dengan Ibu pakai jilbab. Ibu
ya kalau ibu perempuan kan? Iya kan jadinya. Ada nggak orang bertanya, ibu, siapa namanya? Ibu pakai jilbab, apakah ibu muslim? Jadi kalau ibu ditanya begitu gimana? Senyum atau agak mendongkol sedikit? Ya kan itunya. Padahal itu hal yang jelas kan begitu ya. Jelas bagi ibu, tapi belum tentu jelas bagi orang lain. Di sini saya menuntutnya demikian. Tapi kalau ibu tulis P-nya genap, maka P sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Kalau K-nya tidak diberikan, ya nggak jelas, kita coret gitu kok. Nah, kemudian P kuadrat itu sama dengan ibu, untuk sudah ibu memecah 2 kali 2K kuadrat kan. Nah, kalau di sini 2K kuadratnya juga genap kan, juga bulat kan. Ya enggak? Nah, itu perlu dilihat lagi ya, karena berarti sifat-sifat bilangan bulat sudah kita pelajari. Kalau K-nya bulat, otomatis K kuadrat juga bilangan bulat. Nah, perkalian 2 bilangan bulat juga hasilnya bilangan bulat. Jadi saya ingin betul-betul ke dasar banget gitu ya. Ngerti tapi nggak pas gitu kok. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Itu contoh penerapannya. Jadi kalau P-nya genap, maka P kuadrat adalah ganjil. Kira-kira bagaimana nilainya? Jika P-nya genap, maka P kuadrat ganjil. Benar atau salah? Buktikan atau salah gitu kan. Gimana? Salah. Gimana? Salah. Salah. Bagaimana membuktikan bahwa pernyataan itu salah? Buktikan counter example satu Pak. Oke, kita ada counter example-nya jadinya. Terus gimana counter example-nya? Ada 2 bilangan genap, maka 2 sama dengan bilangan genap. Oke, jadi terus ternyata 2 kuadrat itu tidak ganjil kan jadinya. Oke, jangan ngomong karena 2 kuadrat tidak genap. Nggak mau saya. Tapi harus ditekankan bahwa 2 kuadrat itu bukan bilangan ganjil. Ya enggak? Ya Pak, sepele kan, hal yang sepele kan. Kalau genap pasti nggak ganjil, betul. Tapi saya mintanya ganjil atau tidak. Gitu jadinya. Jelas ya? Oke, good. Kemudian kita lihat dulu ya kurang lebih satu. Ada pertanyaan tentang pernyataan? Ya, gimana? Gimana? Ada ini masuk semua ya? Ini kenapa ini 23 orang yang hadir? Di jadwal berapa? Mahasiswanya berapa? 19 ya? Di daftarnya ada yang apa? Ada yang ulang kali, kayak di pertama tadi ada yang ulang. Oh, yang penting namanya harus sudah masuk di daftar hadir ya. Akan begitu. Karena kan nanti saya yang harus mengisi kehadiran Bapak Ibu kan. Kalau di web 1 dan 2 kan Bapak Ibu wajib mengisi kehadiran kan. Tetapi pada satu web saya yang mengisi gitu kan. Jadi kalau semuanya hadir tinggal gampang kan, klik. P gitu masuk semua gitu. Oke. Siapa yang bertanya tentang modul 1? Silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, maka sarannya Bu Erni bahwa saya harus menjelaskan nggak penting jadinya Bu.
Lo sudah dipahami kok. Apa bedanya saya disuruh buang garam ke laut gitu loh. Kan nggak ada artinya. Maka caranya adalah cicipi dulu air yang di laut itu sudah asin belum gitu. Cara saya, ada pertanyaan nggak? Yo. Nggak ada, tapi satu. Nah, jadi jadinya kita lihat. Tapi satu ada kesulitan, Pak Didi. Bu Ermi, daftar hadir itu saya yang ngisi, Bu. Ibu nggak bisa ngisi. Karena itu aturan dari UT bahwa yang mengisi kehadiran mahasiswa adalah tutor. Walaupun itu sebenarnya memberatkan saya gitu kan. Saya nggak ngerekam kok mau hadir mau nggak masa bodoh gitu kan. Nah, long di kuliah saya sendiri di kampus saya juga saya nggak ngurusi kok. Kalau dia nggak hadir berarti dia nggak suka dengan saya, selesai juga kan. Nah, begitu. Nggak dapat ilmu Pak. Nah itu silahkan aja. Ilmu kan bisa di mana-mana Pak. Ada di buku dan sebagainya gitu. Oke, yuk kami satu, modul satu. Bapak mohon ini yang di diskusi satu itu kemarin kan misalkan suruh menyaksikan yang bukan pernyataan gitu ya Pak ya. Ya. Saya menyebutkan seperti kalimat seru gitu Pak, kalimat perintah itu tapi Bapak mengomentari apakah kata seru itu proposisi begitu. Ya kan yang diminta ibu pernyataan. Ibu kan mengatakan bahwa kalimat perintah. Pertanyaan saya adalah kapan suatu kalimat dikatakan kalimat pernyataan? Kan maunya saya ke sana. Menurut ibu gimana? Saya pikir contoh kalimat yang pernyataan. Jadi saya waktu itu menuliskan kalimat seru, maksudnya kata seru gitu ya Pak ya, kata perintah. Betul, kata seru atau kata perintah atau kalimat tanya, apakah itu contoh pernyataan atau contoh bukan pernyataan? Untuk bukan pernyataan. Contoh bukan pernyataan. Yang saya tanyakan, kenapa itu bukan suatu pernyataan? Ayo. Karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya ya. Kan saya cuma inginnya begitu gitu kok. Contoh, semua manusia akan mati. Pernyataan atau tidak? Bukan. Pernyataan. Siapa yang bisa membuktikan itu nilainya benar atau salah? Nah, kenapa? Kan jadi bukannya tahu bahwa itu bernilai salah, tapi mempunyai nilai. Kenapa itu bernilai benar? Dasarnya apa? Ya nggak? Iya. Apa dasarnya? Ya kan begitu jadinya. Itu kalimat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau ada orang yang membuktikan kebenarannya, dia bukan manusia dong. Tetapi aturannya, nah ini. Bahwa pendapat, ini ada yang dikatakan nilai kebenarannya berdasarkan tanda petik satu aturan toh. Ajaran kan begitu jadinya. Mengatakan demikian. Sama dengan kalimat Tuhan itu ada. Ayo. Bisa Bu Yeni menunjukkan ke saya? Nah, kan nggak bisa jadinya. Oh ini aturannya demikian. Itu contoh-contoh yang pernyataan yang nilai kebenaran berdasarkan sesuatu gitu kan. Ya itu fakta demikian. Oke. Apalagi? Jadi kalau saya memberikan komentar di diskusi, mestinya Bapak Ibu yang saya komentari juga mengomentari. Tapi sayangnya saya itu kadang-kadang mengomentari setelah waktunya lewat ya. Itu
Itu waktu diskusinya itu dibatasi nggak kapan ditutup tidaknya? Dibatasi, Pak. 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Iya. Berarti saya harus jadi seminggu mengusulkan baru ada tambahannya ya. Saya mencoba akan mengomentari itu. Iya, Pak. Nah, itu jadi silakan tambah, semakin banyak mengomentari walaupun cuma satu baris, jangan ngomong terima kasih Bapak, nggak masuk hitungan itu. Nah, oke. Ada yang lain yang ditanyakan? Yang tadi Pak, yang terkait dengan kebetulan yang saya jawab, yang pertanyaan Bapak manusia itu mati itu Pak, tergantung pemahaman saya bahwa ketika orang sudah paham pernyataan bahwa maka itu termasuk pernyataan. Ketika orang belum paham, berarti misalnya anak Makanya kecil, itu karena ya itu jangan kita anak kecilnya bahwa ada ajaran kita yang mengatakan demikian toh, bahwa yang suatu ada di dunia ini akan kembali lagi, misalkan nggak ada, kan begitu jadinya Pak. Itu yang maksud saya, sama dengan tadi mengatakan Tuhan itu ada. Nah, jangan ditanyakan orang ateis, jangan. Orang ateis ditanyakan dia nggak ngomong nggak ada itu. Nah kan begitu jadinya. Artinya ini loh ada satu yang diyakini oleh banyak orang begitu. Tetapi kalau mengatakan lukisan itu bagus, walaupun lukisannya itu lukisan Raden Saleh atau itu bisa jadi ada juga orang yang karena bagusnya lukisan itu nggak dilihat dari harga loh ya, atau dibuat oleh si penulis pelukis terkenal, tidak bisa dikatakan begitu. Lagu itu bagus nggak juga gitu. Begitu ya, itu ada ke relatifnya begitu. Jadi Pak, untuk Ya. pernyataan yang tadi yang Bapak katakan, kita bisa menyebutkan itu suatu pernyataan atau bukan? Seperti tadi misalkan Tuhan itu ada gitu. Ya, pernyataan karena ajarannya agama kita mengatakan demikian. Ya enggak? Itu tidak bisa dibuktikan Pak. Yuk, kita namanya agama masa bisa dibuktikan Pak? Ya maksudnya Kan- kalau berarti pernyataannya bernilai salah juga bisa bernilai benar dalam dua konteks Pak. Maksudnya gimana Pak? Itu nggak kalau itu terjadi maka dia bukan pernyataan Pak. Tetapi dalam konteks di sini ada tanda petik sedikit perkecualian. Kita membahasnya dari seorang yang beragama, nah kan begitu Pak. Jadi kita nggak bisa membedakan orang agama dengan tidak gitu Pak. Nah itu jadinya. Ini mengatakan begini, ada nggak? Ya kecuali agama Buddha. Waktu saya ketemu dengan orang Thailand di Jerman begitu, dia mengatakan tidak Tuhan. Tuhannya dia itu adalah Sang Buddha itu sendiri. Nah, saya sudah begitu ya. Tapi dia kan mengatakan Tuhan itu adalah Sang Buddha sendiri. Tapi kan ada, kan? Nah, gitu Pak. Dalam konteks itu kita ada aturannya Pak. Nah, yang penting ada dokumennya pun harus jelas. Itu kan jelas itu. Tidak ada yang mau bantah kok. Nah, fakta-faktanya begitu. Itu jadinya. Oke, kita lewati itu. Artinya bahwa mempunyai nilai kebenaran. Artinya tidak perlu dijamin bahwa bisa dibuktikan nilai kebenarannya gitu Kak. Oke, Pak Sofiri sudah punya istri Pak? 3 Pak. Bukan 3 anak Pak. yang saya tanya apa? Dingin ya Pak Nathan. Pak Nathan dia dingin Pak Nathan. Kalau pingin aja gak apa-apa kan? Ya Bu Erni ya. Bu Erni, kan misalkan kalau tanya Bu Erni, setuju gak? Pasti dia setuju Pak. Karena aturannya begitu. Tapi membolehkan nggak? Bahkan bisa jadi nggak boleh. Nggak membolehkan suaminya kan misalnya. boleh Pak. Nah itu boleh sih. Itu urusan lain dengan percaya nggak? Nah,
Nah, itu jadinya. Kalau Oke. suami 1, istri 3 boleh, Pak. Nah, itu bapak yang membolehkan. Istri bapak mengizinkan nggak? Oke. Ya, silakan itu hati-hati. Mau satu aja nggak habis-habis kak. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di KB2, misalkan begini. Yang berkaitan dengan atau, P atau Q. Ya nggak? Kapan pernyataan P atau Q itu bernilai benar? Ya, Kedua-duanya benar. masa? Jika salah satunya benar. Benar, Maksudnya salah satu itu gimana? pernyataan Salah satu satu saja benar, kenyataan. kesimpulannya benar, Pak. Maksudnya salah satu itu apa? Kalimat. Enggak. Salah satu dari dua pernyataan itu benar. Pertanyaan saya adalah apa maksudnya salah satu? Karena ini terkait akan dipakai saat pembuktian nanti. Apa arti salah satu? Dari Ayo. dua pernyataan itu Pak, salah satunya. Apa maksud Bapak salah satu? Kalau yang satunya benar, yang lain salah kah? Ya. Iya. Yakin? Kenapa Pak Agus setuju dengan Pak Saifuddin? Mentang-mentang Pak Saifuddinnya laki-laki gitu kah? Nah, Minimal satu dari bersama pernyataan itu benar, Pak. apa maksudnya minimal satu, Pak? Bisa saja yang benar, Q-nya salah, atau Q-nya benar, P-nya salah, atau kedua-duanya benar, Pak. Oke, artinya misalkan ada dua pernyataan P atau Q ya. Iya. Ini pernyataan P atau Q itu bernilai benar. Ya, itu pernyataannya bernilai benar. Kemudian saya beritahu kalau P-nya benar, bagaimana nilai Q-nya? Bisa salah, bisa benar. Apa? Boleh benar, Ya? boleh Ya, salah, benar, boleh bisa salah, Pak. Salah kan? Iya. Ya, Pak. Contohnya saya makan rawon atau soto. Saya makan rawon. Terus kesimpulannya bagaimana? Apakah saya makan soto atau tidak? Bahkan salah satunya. Ya, tadi sudah saya makan rawon. Nah, kemudian Bapak menyimpulkan apa? Apakah saya akan makan soto atau tidak? Dibuktikan dulu, Pak, makan rawonnya itu benar apa salah dulu. Sudah benar. Jadi begini. Gitu ya. Jadi, saya mengatakan, Pak Didi makan rawon atau makan soto? Ya, itu pertanyaannya, Pak ya. Itu pernyataannya. Iya. Faktanya, Pak Didi makan rawon. Kesimpulannya apa? Apakah Pak Didi makan soto atau tidak? Jadi tidak makan soto. Belum tentu. Kesimpulan Tidak Pak. Nah, tidak atau ya, atau bisa tidak, bisa ya. kalau saya, Pak, bisa ya, bisa tidak. Oke, Pak Saifuddin ngomong bisa ya, bisa tidak. Pak Agus Salim ngomong tidak. Bisa ya, Ya. bisa tidak. Tidak. Bisa tidak, bisa ya juga enggak? Saya Saya bisa. Karena Berarti ada ya, apa Pak Salim? ya tadi kan saya bilang tidak itu karena sudah makan rawon Pak dalam waktu yang bersamaan begitu. Dan dia sudah makan rawon jadi sotonya tidak dimakan. Oh begitu. Padahal di situ ada. Oke. Ya. Itu fakta, berarti lihat modelnya Pak Salim ini, pikiran saya Pak Salim ini makannya banyak, ternyata nggak makan banyak ya. Nah, lihat model profil wajahnya, soalnya ini orangnya kuat makan, ternyata enggak, cuma satu porsi aja gitu kok. Iya. Nah, itu Benar. pernyataannya. Makanya di sini arti kata salah satu itu yang saya kejar. Tadi sudah sepakat kan, minimal satu kan. Ya, jadi kan bisa jadi habis makan rawon karena nasinya sedikit tambah soto kan, nggak salah toh Pak.
Biasa kalau ikut pelatihan Pak begitu. Kalau pelatihan Pak ya, apalagi prasmanan kan. Iya. Ambil S2 juga, ambil juga T. Iya, yang penting jangan dibungkus Pak. Jangan dibungkus untuk keluarga gitu kok. Jadi itu arti kata P atau Q. Tetapi kalau Pak didiknya tidak makan rawon, apa kesimpulannya? Pasti makan soto, Pak. Pasti makan soto gitu Pak. Itu yang saya maksudkan. Ini hal yang sepele tetapi mendasar banget di dalam pembuktian. Sebagai contoh misalkan. Diulang Pak Prof, diulang tadi itu diulang. Saya belum Prof. Dialog dengan Pak Alman. Saya belum Prof loh, ngawur aja. Iya. Enggak. Walaupun tampang, kalau tampang sih tidak pantas Pak. Enggak. Karena banyak adik mantan mahasiswa saya sudah Prof. Ya kita easy going aja Pak. Gitu. Jadi artinya begini, P atau Q penilai benar Pak ya. Ya. Jadi pernyataan apa itu? Saya lupa. Deduktif benar. Kalau dan apa? P dan Q, P atau Q. Kalau keduanya benar, Pak. Bukan. Kalau istilahnya konjungsi dan disjungsi. Konjungsi itu kan dan itu toh? Iya, Pak. Kalau disjungsinya bernilai benar, tadi yang ngomongnya salah satunya harus benar kan? Maka saya kejar salah satunya itu rancu kan? Dalam kehidupan sehari-hari, Pak Udin mau makan rawon atau soto? Bapak bilang kedua-duanya. Teman yang menawarkan kan, mentang-mentang mau dibayarin kok diambil kedua-duanya kan? Nah, itu kan nggak lazim di sehari-hari. Itu dalam pengertian kita itu diskusi yang inklusif, Pak. Ada yang diskusi eksklusif. Artinya kita hanya boleh milih satu saja. Begitu, Pak. Milih satu saja ini dan salah satu. Silakan ambil salah satu. Sehari-hari kan cuma ambil satu saja, Pak. Nah, silakan ambil salah satunya. Tas atau sepatu. Nah, kalau kita orang matematika, boleh kita ambil kedua-duanya. Tapi supaya nggak rancu, maka saya lebih suka paling sedikit satu yang diambil. Silakan ambil tas atau sepatu. Oleh karena itulah di disjungsi kita ada inklusif dan atau eksklusif. Kalau eksklusif itu hanya satu yang benar. Kalau inklusif paling sedikit satu yang benar. Begitu. Paham? Oke. Kemudian kita giring dalam pembuktian. Jika P, maka Q atau R. Nah, misalkan yang sederhana begitu. Ya, paham maksud saya? Coba silakan ditulis dulu. Jika P, maka Q atau R. Jadi antecedennya adalah P, konsekuensinya atau konklusinya adalah Q atau R. Bagaimana membuktikan pernyataan tersebut? Ayo. Jika P maka Q. Jika P maka Q atau R. Ya, tapi bacanya kan gitu, Pak. Jika P, maka Q atau R. Nah, itu ya, membacanya.
Sudah? Apa? Bapak tidak tahu, nih. Bapak tidak tahu. Bapak mencakar ini. Bapak nggak boleh makan cakaran, Pak. Bapak, masa anaknya dicakar, Bapak? Itulah susah sama orang timur itu. Orang timur ngomongnya dia bikin buram itu cakar gitu, Kak. Nah. Nah, ini saya tulis P anak I P R. Nah ya gitu. Nah itu. Jadi pembuktiannya gimana? Nah, kita giring kepada proses pembuktian. Apa yang dilakukan? Tapi saya belum memberikan contoh ya. Nah, ada nggak pernyataan yang itu? Nah, diketahui apa? Benar. Apa? Benar. Diketahui benar, Pak. Ya, kita tulis. Terus P benar. Apa lagi? Kita tunjukkan bahwa Q benar atau R benar. Iya, jadi saya tulis saja ya. Di sini diketahui, dibuktikan. Buktikan apa? Benar atau benar atau R benar. Oke. Terus gimana caranya membuktikan ini? Yuk. Gimana caranya? Ini kan sama aja dengan mengatakan P atau Q atau R benar. Apa maksudnya? Yang di sini. Bagaimana membuktikan Q benar atau R benar? Ayo. Jika dua-duanya benar, Pak. Maksudnya gimana Bapak membuktikan itu? Caranya saja. Mungkin paling sedikit antara Q dan R ada yang benar. Apa artinya paling sedikit? Itu kan masih angan-angan, toh. Bagi apa yang Ibu lakukan? Mengetes bahwa Q itu benar. Dan sudah benar, maka sudah terbukti. Oh, Bapak Q-nya akan dibuktikan benar? Iya, berdasarkan fakta yang diketahui dari P benar ya. Dari P benar, kita mau ke sini, gitu kok. Menunjukkan bahwa Q benar. Nah, terus bagaimana Bapak menunjukkan Q-nya benar? Yakinkah Q-nya pasti benar? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu gimana membuktikan kalau yang belum tentu gitu Kak? Gimana? Makanya ini kemudian kita kembalikan. Apa syarat agar P atau Q atau R benar? Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Apa syaratnya agar Q atau R benar? Setidaknya satu pernyataan Q atau R. Minimal Satu pernyataan. satu dari dua pernyataan. Saya tulis lengkap aja deh. Pernyataan benar. Berarti gimana kita menunjukkan bahwa pasti ada minimal satu? Nah, kalau kita ingin membuktikan Q-nya benar, itu bisa masalah besar. Karena Q-nya belum tentu benar loh ya. Kalau kita memaksakan R-nya benar, tidak ada jaminan R-nya benar gitu. Tapi gimana? Apa yang kita misalkan dulu?
Nah, yuk. Misalkan Q-nya benar atau bagaimana? Misalkan Q-nya salah. Nah, itu yang penting. Misalkanlah apa? Q salah. Q-nya salah. Akan dibuktikan apa? Benar. Akan dibuktikan R-nya. Nah, itu jadinya. Ini sudah menjamin bahwa pasti ada yang benar. Iya. Atau bisa ini kan alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua gimana? Misalkan yang salah. Sakit kepala. R-nya salah. Buktikan Dibuktikan Q-nya benar. Q-nya benar. Begitu ya. Nah, itu. Itu yang harus dilakukan. Itu yang saya katakan bahwa di modul 1 itu sebenarnya penting adalah penerapannya. Kalau apakah ini pernyataan itu benar salah ya gampang itu. Waalaikumsalam. Nggih. Sudah? Bi. Nggih. Ada apa kahna? Ulun lagi hawaran makasih lah. Jadi ini yang saya maksudkan begitu ya. Jadi apa yang ada di modul 1 itu bisa kita terapkan di dalam pembuktian dalam mencari menunjukkan sesuatu teorema atau suatu pernyataan. Ini yang sering terjadi. Nah, beda dengan, ini beda lagi. Ini pernyataannya ini saya copy lagi pernyataan. Misalkan di sini P, jika P, maka Q, dannya apa? Ya kayak gini aja biar mudah ya. I dan R. Nah, yang ini apa? Kalau di sini, ini apa yang harus diketahui? Ya dimisalkan, ini harus dimisalkan P-nya benar. Buktikan benar. Kemudian buktikan juga R-nya juga benar, ya. Nah, ini buktikan di sini. Nah, ini buktikan B. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini kita di dalam yang pertama jika P maka Q atau R, berarti kita punya dua yang dimisalkan benar. Ini dua pernyataan. Buktikan ini. Begitu, Bapak Ibu? Oke, good. Datang dari pasar. Silakan. Kemudian KB2, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada KB2, berarti modul 1 bisa dianggap tuntas. Tapi kalau masih ada kesulitan, bisa kita angkat lagi di surat kedua saja. Ikut. Ya silakan, siapa yang terkait dengan modul 2? Tadi Bu Eni sudah mengatakan sudah dibagi kelompok. Ada yang kelompok yang membahas modul 2, Bu? Ya, tadinya itu sudah persiapan katanya. Kelompok yang modul 2 itu sudah siap katanya mau presentasi. Oke, silakan. Iya. Tapi jangan lama-lama. Jadi kalau bisa sampaikan apa yang kira-kira masih belum dipahami begitu. Ya, kita fokus kepada untuk perbaikannya. Ya, silakan Bu. Siapa yang dari kelompok 2? Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya.
Ibu, kami dari kelompok 1 mencoba akan mempresentasikan terkait dengan modul 2. Nah, sebetulnya kami juga sempat bingung akan mempresentasikan apa, jadi mungkin kami mempresentasikan secara singkat gitu, karena kami di kelompok 1 ada 5 anggota, jadi masing-masing akan mempresentasikan kegiatan pembelajaran tersendiri gitu Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Ya silakan di share, sharing aja ya presentasinya. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat PPT-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Erni, Pak Ismail Aji, Ibu Menik Sri Harimurti, Pak Muhammad Fikri Bungel, dan Ibu Mary. Untuk modul 2 ini ada 3 kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, jadi nanti saya akan sedikit mempresentasikan untuk kegiatan pembelajaran 1, Pak Ismail Aji dan Ibu Menik untuk kegiatan pembelajaran 2, dan Pak Muhammad Fikri dan Ibu Mary untuk kegiatan pembelajaran yang ketiga. Baik, untuk kegiatan pembelajaran 1 di modul di situ tentang grafik fungsi, daerah hasil, nilai maksimum, nilai minimum, serta fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk yang pertama grafik fungsi, di situ ada definisi bahwa suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu korespondensi, di mana setiap anggota dalam A akan berkorespondensi dengan tepat satu anggota dari B. Gitu. Nah, domain suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah A sendiri. Gitu. Terkait soal di situ ada dengan grafik fungsi, ada soal latihan nomor 1 sampai nomor 4 dan juga soal formatif nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari sini saya lihat di hasil diskusi Bapak Ibu sudah banyak menjawab soal tentang nomor 1, lebih banyak ke nomor 1 untuk mencari domain dari suatu fungsi. Nah, kegiatan yang kedua adalah menentukan daerah hasil, nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk daerah hasil dari suatu fungsi, misalkan fungsinya fungsi F yang memetakan A ke B, adalah himpunan semua anggota Y di dalam B, sedemikian sehingga ada anggota X dengan Fx-nya sama dengan Y. Nah, kita juga dapat mengestimasi daerah hasil suatu fungsi dari grafiknya. Seperti ada pada contoh 2.2. Nah, soal terkait di situ ada pada latihan nomor 5 dan juga formatif nomor 3. Yang selanjutnya adalah nilai minimum atau minima dan juga nilai maksimum atau maksima. Nah, definisi yang digunakan di sini nilai M akan dinamakan nilai minimum atau nilai minima dari suatu fungsi real dengan domainnya A jika dan hanya jika ada anggota C dalam A, sedemikian sehingga FC-nya sama dengan M. Dan untuk setiap X di dalam A berlaku M-nya itu lebih kecil dari sama dengan nilai Fx. Atau M adalah nilai maksimum atau maksima dari suatu fungsi real F dengan domain A jika dan hanya jika
ada C di dalam A, sedemikian hingga FC-nya sama dengan M. Dan untuk setiap X di dalam A berlaku M-nya lebih besar dari atau sama dengan Fx. Nah, kita dapat melihat soal yang terkait di latihan nomor 6 dan 7 dan juga soal formatif nomor 3. Selanjutnya adalah grafik fungsi naik dan fungsi turun. Nah, Ibu di sini suatu fungsi, misalkan fungsinya fungsi f, suatu fungsi real dan juga s adalah sebuah interval di dalam domain f. Nah, bisa terlihat bahwa fungsi f ini menaik pada interval s-nya jika dan hanya jika untuk setiap x1 dan x2 di dalam interval x itu memenuhi, jika x1-nya yang lebih kecil dari x2 maka fx1 lebih kecil juga daripada fx2. Nah, kebalikannya dengan fungsi menurun pada s, interval s, nah, berlaku jika dan hanya jika untuk setiap x1 dan x2 pada interval s, x1 lebih kecil dari x2 berlaku fx1-nya lebih besar dari fx2. Nah, ini berarti nanti fungsinya fungsi turun. Nah, soal yang terkait di sini pada latihan nomor 8 dan juga 10 juga soal formatif nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk tambahannya di sini ada teorema Bapak Ibu yang menyebutkan bahwa jika M lebih besar dari 0, maka fungsi linear L yang memecahkan X ke MX ditambah B menaik pada himpunan semua bilangan real. Nah, ini sudah dibuktikan di modul, tetapi ada soal formatif pada nomor 5 ya, yang hampir sama dengan teorema tadi, yang menyuruh kita untuk membuktikan. Jadi saya mencoba mengangkat pada soal formatif nomor 5 ini. Jadi di sini kita mengikuti langkah pada modul tentang yang tadi teorema 2.1. Tuh, ini kebalikannya, kalau yang tadi fungsi menaik, yang ini fungsi menurun. Jadi jika M lebih kecil dari 0, maka fungsi linear L, di mana L itu X, memetakan X ke MX tambah B, adalah menurun pada himpunan semua bilangan real. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan real X1 dan X2, jika X1-nya lebih kecil dari X2, maka fungsi linear L ini, Lx1 lebih besar dari Lx2. Misalkan X1 dan X2 itu sembarang dua bilangan real. Sedemikian sehingga X1-nya lebih kecil dari X2. Karena M-nya itu lebih kecil dari 0, maka MX1 akan lebih besar daripada MX2. Kedua ruas kita tambahkan B, sehingga menjadi MX1 plus B lebih dari MX2 plus B. Karena untuk setiap X, ya, maka berlaku X di dalam L itu sama dengan MX ditambah B. Maka Lx1 akan lebih besar juga daripada Lx2. Jadi fungsi L ini adalah fungsi menurun pada himpunan semua bilangan real. Mungkin itu presentasi dari kegiatan pembelajaran 1 Bapak Ibu. Untuk kegiatan pembelajaran 2 nanti akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih Bu. Jadi jangan ditutup ya. Ya, Nah, seperti ini ada yang ditanyakan di sini. Jadi ada domainnya, itu perlu diperhatikan lagi. Di nomor 5 ini, L-nya itu fungsi domainnya apa, Bu? Di soal formatif nomor 5 ini. L kedua, nah itu yang harus dilihat ya. Itu adalah himpunan semua bilangan real kan. Kemudian, di soal itu nantinya kan ada mencari domain kan. Sama dengan dia mungkin dikaitkan dengan yang modul berapa itu, yang rumus apa itu, akar-akar dari itu loh, akar-akar dari persamaan kuadrat kan. Nah, misalnya itu L
itu dipetakan mx plus b ya, b-nya bebas ya. B. Kemudian nanti ada istilah ini naik dan ada juga istilah fungsi yang tidak naik. Nah, fungsi yang tidak naik itu artinya apa? Turun kan? Tetapi tidak harus turun. Jadi kalau ini turun, nah kan begini toh. Kalau dia tidak naik, turun sedikit, datar lagi, turun lagi, datar lagi, turun lagi ya. Itu istilahnya tidak naik. Tidak naik berarti syaratnya itu bukannya LX1 lebih besar dari LX2, tetapi LX1 lebih besar atau sama dengan LX2. Ada simbol tanda samanya. Begitu. Jadi karena dia tidak naik, kan ini tangannya kan begitu jadinya. Gitu. Kalau dia tidak turun, artinya dia naik, jelas tidak turun kan? Tetapi secara umum naik, datar, naik, dan seterusnya begitu. Itu istilah tidak turun. Begitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, jadi tidak wajib penyaji yang menjawab. Kemudian waktu di KB1 ini ada yang ditanyakan Ibu? Ada kesulitan kah? Setelah lihat dari definisinya, terus kemudian soal-soalnya gimana? Plus latihan. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau lihat dari soal-soalnya, nggak ada Pak. Oh dilihat ya, dilihat bentuknya berarti nggak. Oke, syukurlah. Karena dilihat saja, oh udah bagus kak, oh ini mudah gitu ya. Tapi perlu dikerjakan lagi. Nah untuk kerjakan soal-soal dan tes formatifnya, jangan hanya kelompok penyaji yang mengerjakan. Alangkah baiknya hasil-hasil yang didiskusikan itulah yang ditayangkan. Begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Karena di definisi fungsi yang Ibu katakan fungsi dari A ke B. Kadang-kadang dia ngomong fungsi real, carilah domainnya, carilah daerah hasilnya. Nah, kalau di contoh 5 yang di sini, daerah hasilnya mana Bu? Daerah hasilnya semua bilangan real juga Pak. Benar, semua bilangan real ya. Nah itu jadinya. Kalau misalkan itu adalah X dipetakan ke MX plus B, kemudian dikuadratkan gimana? Jadi MX ditambah B itu dikuadratkan begitu. Fungsinya masih turun atau naik? Enggak Pak. Maksudnya enggak gitu. Jadi, belum tentu menurun karena kalau M-nya lebih kecil dari 0 dia akan jadi positif ya. Makanya itu M-nya negatif ya, M-nya negatif. Tetapi petanya X dipetakan ke MX ditambah B dikurung ya, kuadrat dari MX tambah B. Kira-kira grafiknya turun, naik atau enggak jelas? Naik. Turun naik, pada interval tertentu dan naik pada interval tertentu ya. Naik Terus-terusan naik itu. Kayak naik gunung gitu kan. Kapan turunnya? Karena naik gunung aja nggak pernah turun kan. Nah, betul naik, betul turun. Nah, itu yang harus dilihat. Yang tadi mengatakan naik pada interval tertentu, turun pada interval tertentu. Naiknya di mana, turunnya di mana. Nah, itu Pak. Ya. Itu pada kasus dikuadratkan ya Pak. Ya. Iya. Jadi kalau di sini kalau saya sebentar, ini ya di sini aja di bawah aja ya. Jadi M-nya negatif sebentar. Nah ya. Ibu silakan stop dulu Bu. Iya. Ya ini sama dengan MX plus B pangkat 2 ya. Nah, naik turun di mana? Nah, gitu aja ya. Nah, misalkan. Bentar, ini saya share dulu.
Sorry, salah. Sebentar. Nah, ini yang bawah. Nah, ini. Atau karena ini kalau mau lebih sederhananya gini aja deh. Ya. Lx sama dengan negatif 2x ditambah 1 lebih besar. Nah, ini aja ya. Nah, itu misalkan. M-nya negatif 2 ya. B-nya 1. X-nya real ya. X bilangan real. Nah. Tentukan interval di mana dia naik, di mana dia turun. Tuh. Dek, berisik, Dek. Kemudian Berisik. dikaitkan lagi dengan Lagi merekam. yang tambah lagi hasil Px akar dari satu ketik aja ya, akar dari E kuadrat min 1 misalkan. Nah, ini juga demikian. Domainnya, nah, kemudian ringsnya atau data hasil, kemudian naiknya di mana, turun di mana. Nah, kan begitu jadinya. Nah, kira-kira gimana? Nah, itu yang tadi yang soal yang teorinya sederhana, Bapak Ibu harus mengembangkan lebih jauh, gitu ya. Jadi di fungsi itu akan mencari domain dan ring, kapan dia fungsi naik, kapan turun. Kita masih belum menggunakan kalkulus ya. Turunan pertama, turunan keduanya masih belum. Mohon izin menjawab Pak. Ya, silakan Pak. Untuk yang LX itu kita jabarkan, lalu nanti kan kita cari sumber simetrinya. Nah, karena nanti itu jadinya fungsinya 4x kuadrat min 4x plus 1, maka dia akan turun ketika x-nya kurang. Sumbu simetri. Nah, Bapak sudah bermain dengan istilah baru. Sumbu simetrinya berapa, Pak? X sama dengan setengah. Kenapa X sama dengan setengah? Itu X sama dengan min B42. Oh, nggak boleh. Nah, jadi pakai rumus. Nah, kita masih mulai dari awal, ya nggak? Tidak boleh turun juga ya, Pak? Jangan, nggak boleh pakai turunan. Sebab kita masih dari awal. Nah, itu udah benar ya. Sumbu simetrinya X sama dengan setengah, kan? Iya. Kenapa? Saat LX sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu nilainya gimana? Kalau X-nya semakin kecil, nah, kira-kira nilai kuadratnya gimana? Semakin kecil juga. Semakin kecil. Nah, di sini, nah ini ya, karena hati-hati di sini. Ya tergantung X-nya dong. Oh, yes. Kalau X-nya mengecil, ternyata ini min loh ya. Tergantung itu Bapak. Min 2x plus 1 sebagai satu kesatuan. Jadi kita lihat nilainya ini bagaimana, nilai kuadrat gimana? Tidak negatif. Jadi kalau kita lihat A kuadrat ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita lihat di grafiknya ini, otomatis grafiknya demikian kan? Oh, gitu kan. Ya enggak? Ininya pasti 0 kan? Ya. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Makanya kita kembali ke dasar. Nah, bentuknya bangunin ini. tadi, tak kira sudah. Ini sama aja dengan ini kan? Ya enggak? Berarti A-nya apa? Ya, Adalah Banget sakit min kepala. 2 ditambah 1 kan? Nah, itu aja jadinya. Ya enggak? Abi kan Ya, ini yang maksudkan. Oh, A-nya sama dengan 2 ditambah 1. Maka ini harus dijadikan 0 kan di sini. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita lihat nanti grafik demikian. Oke, begitu ya. Jadi dari awal, dari konsep dasar, kita mengembangkan konsep dasar tersebut begitu. Jangan menggunakan
teori yang lebih lanjut. Sama dengan di sini, akar dari E kuadrat plus 1. Domainnya berapa? Domainnya terjadi saat X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita paham tentang konsep akar kan intinya. Iya. Jadi kita kembali ke bentuk. Nah, kan ini A, ini Ambilkan. baik jika apa di Always sini? tak. Hanya tidak negatif. Tidak negatif. Ini A-nya lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang harus kita perhatikan lebih. Jadi sederhananya demikian. Begitu. Oke. Cuman Jadi ini jadi otomatis kita teorinya sederhana, tetapi bahan-bahan bakunya bisa macam-macam ya. Bisa lari kemana-mana ya. Enggak ada bilang cemen. Hah? Enggak ada bilang cemen dia. Mau lagi merekam, jangan kata-kata negatif. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan sesuatu? Ya. Tidak ada? Kalau nggak ada, adakah? Kalau nggak ada, silakan lanjut ke KB2. Oke. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Aziz dan Ibu Nitya. Silakan. Ya. Baik. Saya dulu Pak Aji ya. Ya. Izin Pak share screen. Ya, silakan. Ya, ini modul 2 KB 2 ya. Kami susun bersama Pak Ismail Aji di sini tentang barisan, limit, perilaku akhir dan analisis fungsi eksponen. Yang pertama barisan dan limit. Nah, di sini ada disajikan contoh untuk bilangan-bilangan. Di sini maka berlaku Sn sama dengan n per n plus 1 untuk semua bilangan-bilangan positif, bilangan-bilangan bulat positif n. Berikutnya di sini juga ada kami temukan tentang suatu barisan yang terhingga atau barisan finite, yaitu suatu fungsi yang domainnya himpunan bilangan-bilangan bulat bukan negatif dari A sampai B. Atau di sini barisan finite adalah barisan yang memiliki suku terakhir. Berikutnya suatu barisan yang tak hingga atau barisan infinite, yaitu barisan yang domainnya himpunan bilangan-bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan A, di mana A adalah suatu bilangan bulat tertentu. Atau barisan infinite disebut juga Iya Pak. Atau barisan infinite disebut juga barisan yang terus berlanjut selamanya. Kemudian lanjut. Jadi barisan itu adalah domainnya apa Bu?
Barisan tak hingga atau barisan infinite adalah barisan yang domainnya himpunan bilangan-bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan A. Itu bilangan bulat bukan negatif. Kulit nol ya. Ya Pak. Kemudian yang di atas dengan yang di bawah ya. Barisan finite adalah satu fungsi yang domainnya himpunan bulat bukan negatif dari A sampai B ya. Tapi A-nya boleh nol ya. dari A sampai yang di atas ya Pak ya. Suatu fungsi yang domainnya himpunan bilangan-bilangan bulat bukan negatif dari A sampai B. A-nya tidak bisa. Bukan negatif kok. Ini kok nggak diisi dengan yang di bawah. Jadi kan lebih besar dari atau sama dengan A, A-nya boleh negatif atau boleh utara. Kalau yang pertama ini hanya untuk barisan yang terhingga atau barisan finite ini bilangan bulat bukan negatif. Perhatikan suku pada barisan itu hati-hati ya. Iya, diperbaiki nanti Pak ya. Nasibnya yang mau dipakai suku pertama itu apa? Nanti adalah nilai dari fungsi untuk A sama dengan 1. Itu suku ke-1-nya, suku kedua, suku ketiga. Oke, silakan. Oke Pak. Yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa barisan infinite atau tak hingga yang terus berlanjut selamanya. Kemudian ini daftar-daftar istilah di dalam modul 2 ini. Ada formula eksplisit, formula rekursif, konstanta rasio, konstanta selisih, barisan harmonik, barisan Fibonacci, barisan naik turun. Di sini hanya kami sebutkan poin-poinnya saja Pak, karena ada penjelasannya dalam modul. Ya Pak. Jadi di sini ada contoh-contoh yang mana yang dimaksud dengan istilah-istilah di dalam modul, tapi tidak kami masukkan dalam slide ini Pak. Artinya kelompok itu terdiri dari istilah. Yang kiri formula eksekusi. Kemudian apa maksudnya formula eksekusi? Nah, di sini ada contoh barisan. Di situ ada GN sama dengan 2 0,9N. Satu. Artinya itu dengan formula eksekutif itu apa? Terus formula eksekutif itu bagaimana? Nah, maksudnya jangan contoh. Iya, nanti mungkin ini bisa nanti minta penjelasan dari Bapak juga diantaranya Pak. Ibu tidak menanyakan, makanya anggap sudah ngerti. Ternyata ibu memberikan contoh. Semakin ibu kekeh memberikan contoh, maka saya semakin kaku menanyakan kapan suatu rumusan itu dikatakan dengan rumusan eksklusif, kapan rumusannya rekursif, gitu loh. Iya. Ya kan tidak ke sana. Apa yang dimaksudkan dengan konstanta rasio? Apa yang dimaksudkan konstanta selisih? Apa jenisnya barisan harmonis? Apa artinya Fibonacci? Nah, itu yang bisa kerja. Cuma itu tidak perlu menanyakan contoh. Tapi
atau kalau disebut tersebut tidak paham jadi bukan itu. Baik, Pak. Nah, jadi di sini formula eksplisit itu formula yang memberikan suku pertama dan formula untuk suku ke n plus 1 atau suku berikutnya yang sehubungan dengan suku-suku sebelumnya. Kemudian formula rekursif yaitu formula rekursif di sini Kan lanjut kan dengan yang eksplisit kan. Ya kan? Jadi ya. Mungkin sama ibu yang lain jelas itu ya. Kita bisa tahu contoh, tetapi kita nggak ngerti. Artinya Bapak Ibu kita akan kesulitan mencari contoh lain lagi. Coba buat contoh lain tentang yang kita bikin. Apa bedanya formula eksplisit dengan formula rekursif? Yuk, bisa kejam ke sana? Bingung kan? Nah, itu artinya kelompok ini tidak secara mendalam membahas kita bisa punya hanya sekedar ambil, duplik, kemudian kita share gitu loh. Nah, dengan baik. Iya, Pak. Kemudian konstanta rasio di sini untuk barisan geometrik, dan berikutnya kita akan menemukan konstanta selisih untuk barisan aritmetika. Dan di sini istilah berikutnya yaitu barisan harmonik, yaitu barisan yang suku-sukunya merupakan sekawan dari barisan aritmetik. Maksudnya sekawan apa? Sekawan di sini artinya semua n di sini kalau sekawan dengan ini Pak, dengan selisih yang sama dalam barisan aritmetik. Sekawan itu apa? Karena kan dengan sekawan dan bilangan kompleks. Bilang. Itu yang ketiga. Apakah ada nggak hubungannya dengan dirumuskan secara rekursif? Dan formula rekursif itu adalah setiap punya hitung langsung gitu loh. Itu yang disebutkan rekursif. Kalau yang formula rekursif untuk mendapatkan satu suku, kita harus mengetahui suku sebelumnya. Itu namanya secara rekursif. Misalkan 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 dikalikan 4 faktorial. Nah, itu digunakan secara rekursif. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 faktorial. Artinya untuk bisa mendapatkan nilai 4 faktorial, kita harus tahu berapa nilai 3 faktorialnya. Itu loh. Yang kita rasio apa? Nah, jadi suku kedua dibagi dengan suku pertama, suku ketiga dengan kedua, suku keempat dengan ketiga, nilainya sama kan? Iya. Kalau nilainya sama, baru bilangannya itu disebut rasio. Maka berapa selisih 1
2. Nah, kalau misalkan barisannya 3, 1, nanti 2 dan satunya di 1 atau 1, 3, enggak kan? Jadi kalau mungkin di barisan kedua yang ada apa? Ini atau beda? Itu kan beda kan? Iya. Tapi bedanya pun nggak jelas. Jadi kalau kita ngomong selisih dan beda secara umum, yang besar dikurangi yang kecil kan? Tetapi di barisan aritmetika tidak boleh begitu. Suku ke n plus 1 dikurangi suku n nya harus tetap kan? Karena dibalik ya. Kalau selisih misalkan begini, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Berapa selisihnya? Sama nggak 2? Nah, tetapi kan apakah dia barisan aritmetika? Bukan kan? Karena itu jadinya suku kedua dikurangi ke 1, 3, suku ketiga dikurangi suku kedua adalah negatif 2 kan? Jadi di sana tidak ada ini. Oh, berarti barisan itu mempunyai istilah bedanya sangat penting. Itu yang perlu dipahami. Sama dengan Fibonacci. Fibonacci itu dirumuskan secara rekursif atau eksplisit. Ya, secara rekursif. Karena suku kelima dihitung dari suku keempat dan ketiga. Begitu hati-hati. Barisan naik, barisan turun, barisan naik turun, itu lihat lagi. Karena fungsi barisan itu sebenarnya adalah fungsi yang domainnya himpunan bilangan bulat full. Karena suku pertamanya dari barisan itu sama dengan nilai fungsi di 1. Suku keduanya adalah nilai fungsi dari 2 dan ya. Oke, lanjut Bu. Baik Pak, terima kasih. Yang saya maksudkan, Ibu, kita harus lebih jauh, jangan hanya sekedar walah begini toh. Kalau seperti ini sama dengan saya makan. Yang penting bisa dimakan. Pak, gimana rasanya? Aku nggak tahu. Nah, apa yang dimakan? Nggak tahu gitu deh. Itu jadinya. Jadi yang dinikmati apa? Nggak ada. Saya cuma merasa kenyangnya saja jadinya. Itu kalau kita contohkan di waktu kita makan. Oke, silakan lanjut. Baik Pak. Artinya untuk berikutnya lebih bagus lagi ya. Siap Pak. Di sini kami memberikan contoh barisan geometri. Oh,